Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di acara proses belajar mengajar pada hari ini. Sholawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nusri Hayati MA dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran Teologi. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mariani Lubis dan pemateri kedua yaitu Nirwana Hasibuan dan pemateri ketiga yaitu Ferdian Sahpane. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari aliran teologi. Di sini, teologi Islam sebagai ilmu kalam, yakni ilmu kalam yang membicarakan tentang wujud Tuhan serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam aliran kalam, yaitu diantaranya 1. Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Mu'tazilah, yang kelima Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang keenam Salafi, yang ketujuh aliran Azzariyah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Khawarij, yaitu golongan Khawarij itu yaitu orang-orang yang keluar dalam suatu organisasi. Dan Murji'ah yaitu kelompok Khawarij berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar merupakan orang-orang kafir. Dan Qadariyah yaitu dalam paham ini mempunyai kuadrat yang dengan atau kekuatan. Dan kita di sini termasuk aliran dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana pengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu pengikut yang mengikuti ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan aliran Al-Syariyah yaitu yang keluar dari kelompok Mu'tazilah. Demikian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua yaitu Nirwana Hasibuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di acara proses belajar mengajar pada hari ini. Sholawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nusri Hayati MA dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran Teologi. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mariani Lubis dan pemateri kedua yaitu Nirwana Hasibuan dan pemateri ketiga yaitu Ferdian Sahpane.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari aliran teologi. Di sini, teologi Islam sebagai ilmu kalam, yakni ilmu kalam yang membicarakan tentang wujud Tuhan serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam aliran kalam, yaitu diantaranya 1. Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Mu'tazilah, yang kelima Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang keenam Salafi, yang ketujuh aliran Azzariyah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Khawarij, yaitu golongan Khawarij itu yaitu orang-orang yang keluar dalam suatu organisasi. Dan Murji'ah yaitu kelompok Khawarij berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar merupakan orang-orang kafir. Dan Qadariyah yaitu dalam paham ini mempunyai kuadrat yang dengan atau kekuatan. Dan kita di sini termasuk aliran dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana pengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu pengikut yang mengikuti ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan aliran Al-Syariyah yaitu yang keluar dari kelompok Mu'tazilah. Demikian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Nirwana Hasibuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang aliran fikih. Dari sebelumnya sudah menjelaskan tentang aliran teologi. Aliran fikih terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran Syafi'iyah atau mutakalimin. Aliran ini membangun usul fikih mereka secara teoritis, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furuk atau masalah keagamaan yang tidak pokok. Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari nakli Al-Quran dan Sunnah maupun dari akal pikiran, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furuk dari berbagai mazhab, sehingga aliran tersebut ada kalanya sesuai dengan furuk dan ada kalanya tidak. Aliran yang kedua, aliran fuqaha. Aliran ini dianut ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori usul fikihnya banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah furuk dalam mazhab mereka. Aliran yang ketiga, aliran gabungan. Pada perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih, aliran mutakalimin dan aliran Hanafiyah. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih. Oke, jangan di-skip dulu ya teman-teman, karena pembahasan selanjutnya akan kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang aliran tasawuf. Yaitu tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memfokuskan tentang perhatiannya pada dimensi esoterik, yakni pembersihan aspek rohani manusia sehingga dapat menimbulkan akhlak mulia. Hal ini berbeda dengan aspek fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang kita lakukan seperti toharoh yang membahas tentang kebersihan.
Kalau ilmu tasawuf itu membahas tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu yang disebut dengan makrifah. Terus tasawuf ada macam-macamnya, antara lain yaitu tasawuf sunni atau tasawuf ahlaki, tasawuf irfani, dan juga tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Yang dimaksud dengan tasawuf ahlaki dalam hal ini, landasannya tasawuf ahlaki ataupun tasawuf sunni ini berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Orientasi dari tasawuf ahlaki ini adalah membentuk akhlak yang mulia dalam mencari hakikat kebenaran, mewujudkan manusia yang mengenal dan dekat kepada Allah. Terus tasawuf irfani di samping tasawuf al-ahlaki yang membahas moralitas yang terukur seperti kejujuran, keikhlasan, dan perkataan yang benar, dan juga tasawuf irfani yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini tidak hanya membahas soal keikhlasan hati dalam hubungan antar manusia, tetapi jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Terus selanjutnya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional yang pengesahannya berbeda dengan tasawuf ahlaki. Dan tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam mengungkapkannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.